Polres Kerinci berhasil mengamankan 3 pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Salah satu pelaku merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Sungai Penuh. Operasi Patuh Semeru 2024 digelar pada 15 hingga 28 Juli 2024 di jajaran Polda Jawa Timur telah selesai dilaksanakan. Operasi yang bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Perhelatan Kebumen Ride for Fun Bayangkara Adventure berlangsung meriah dan diikuti kurang lebih 4.000 peserta Trabas Motor Trail dari seluruh Indonesia. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 31 Juli 2024. Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Polres Kerinci berhasil mengamankan 3 pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Salah satunya adalah oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Sungai Penuh. Polres Kerinci berhasil mengamankan 3 pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Salah satunya adalah oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Sungai Penuh. Penangkapan ini dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba di 2 lokasi yang berbeda. Dalam operasi tersebut, polisi menyita 6 paket sabu beserta alat hisap di lokasi pertama di Punai Merindu, Kabupaten Kerinci. Sementara di lokasi kedua ditemukan 2,8 gram sabu dan timbangan digital. Penangkapan ini dilakukan pada 26 Juli 2024 lalu. Ketiga pelaku yang berhasil diamankan adalah CP 42 tahun, RI 28 tahun, dan BN 29 tahun. BN diketahui merupakan pegawai honorer Satpol PP Kota Sungai Penuh. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib menjelaskan, penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Tanjung Pau dan Tamia. Menindaklanjuti informasi tersebut, Satres Narkoba Polres Kerinci langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku beserta alat bukti. Polres Kerinci mengamankan salah seorang yang berinisial BM, yaitu dengan kerjaannya sebagai honorer di Satpol PP Kota Sungai Penuh. 6 paket sabu, kemudian alat bom, CP berumur 42 tahun, untuk RI berumur 28 tahun, Kecamatan Batang Merangin. Kemudian untuk barang buktinya, satu klip narkotika sebanyak 2,8 gram dikenakan kepada mereka, yaitu di pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1. Ini dua-duanya, 2 laporan tersebut, 2 pasal itu yang dikenakan. Untuk ancaman hukumannya paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. AKBP Muhammad Mujib menambahkan bahwa ketiga pelaku telah lama menjadi target operasi. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun. Penangkapan ini sekaligus menunjukkan komitmen Polres Kerinci dalam memberantas peredaran narkotika di wilayahnya, demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bersih dari pengaruh narkoba.
Satres Narkoba Polresta Yogyakarta selama pertengahan bulan Juli 2024 sampai akhir bulan Juli 2024 telah berhasil melakukan ungkap kasus sebanyak 5 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kasih Humas Polresta Yogyakarta AKP Sujarwo menyampaikan dari 5 kasus penyalahgunaan narkoba tersebut, polisi berhasil menangkap 6 orang lelaki yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka ini masing-masing berinisial FDS 28 tahun serta OWP 32 tahun yang diamankan di wilayah Bantul. Dari pengembangan kasus tersangka OWP, polisi kemudian menangkap 2 tersangka lainnya di Sragen, Jawa Tengah, yakni MH 32 tahun dan RM 23 tahun. Selanjutnya 2 tersangka lain yakni AS 25 tahun dan EC 30 tahun yang ditangkap di Sleman. Adapun barang bukti narkotika yang berhasil disita diantaranya psikotropika 70 butir dan Obaya 60.899 butir. Dari barang bukti yang berhasil disita ini diperkirakan dapat menyelamatkan 60.969 anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis ganja seberat 77 kg dari 2 pelaku berinisial MS dan NR. Penangkapan keduanya berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja di sekitar Mall Sumarekon, Bekasi. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara AKBP Prasetyo Nugroho mengatakan penangkapan ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan petugas terhadap aksi penyalahgunaan narkotika di kawasan Mall Sumarekon, Bekasi. Petugas melakukan penangkapan terhadap MS dan menemukan barang bukti 2 paket ganja seberat 2 kg yang disimpan dalam motor pelaku. Personel kemudian melakukan pengembangan dan menangkap pelaku NR di rumahnya di Satria Mekar, Tambun, Bekasi dan berhasil menemukan 3 koper berisi 75 paket ganja seberat 75 kg. Hingga saat ini petugas masih melakukan pengejaran terhadap pemasok barang haram yang diketahui berinisial CM. Akibat perbuatannya, kedua pelaku diancam Undang-Undang Narkotika dengan pidana maksimal hukuman mati. Pemirsa, Polres Bontang tangkap seorang pria parubaya usia 64 tahun, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Korbannya adalah 2 orang anak usia 7 dan 9 tahun yang sering bermain ke rumah pelaku karena diiming-imingi diberi uang jajan. Seorang dewasa yang semestinya menjadi pelindung bagi anak-anak, malah justru memanfaatkan kepolosan anak-anak di bawah umur dan berbuat cabul kepada mereka. Seorang ibu dari korban anak berinisial NH usia 7 tahun dan seorang ibu lainnya dari korban anak berinisial AA usia 9 tahun menceritakan kisah miris dan memprihatinkan. Kedua anak tersebut adalah korban pencabulan pada kurun waktu bulan Maret hingga Juni 2024. Dari pelaku berinisial AS, seorang kakek berusia 64 tahun, yang juga tetangga para korban. Perbuatan AS tersebut dilakukan kepada para korban dengan iming-iming diberikan uang jajan. Pelaku AS sudah dikenal baik oleh para korban, dan korban telah seringkali bermain di rumah pelaku yang kemudian kepolosan anak-anak tersebut dimanfaatkan untuk berbuat cabul. Kapolres Bontang AKBP Alex FL Tobing mengingatkan agar para orang tua lebih memperhatikan pergaulan dan kontak sosial anak-anak mereka di lingkungannya. Karena korban sering bermain di sekitar rumah tersangka, kemudian tersangka juga sering memberikan uang kepada anak-anak tersebut untuk jajan. Kemudian terkadang anak-anak tersebut juga mungkin karena sudah terbiasa, akhirnya sesekali juga meminta uang tersangka. Kemudian saat mereka berdua bermain, kemudian S memanggil dan mengajak korban, kemudian membujuknya untuk masuk ke dalam rumah, sehingga terjadilah perbuatan cabul tersebut. Dan
setelah terjadi perbuatan cabul tersebut, korban dibeli uang Rp5.000 atau Rp2.000, kami mengatakan untuk tidak sebut hal apa yang sudah terjadi kepada kedua orang tua dari para korban. Peran masyarakat menjadi hal penting untuk bisa melakukan pengawasan terhadap interaksi sosial, di mana perlakuan pelecehan dan perbuatan cabul kerap kali dilakukan oleh pelaku yang justru dikenal baik dan mempunyai kedekatan sosial dengan para korban. Dari Humas Polres Bontang, Kaltim melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Polresta Bandung menangkap seorang remaja berinisial RJK 19 tahun yang viral di media sosial karena tindakan menunjukkan alat kelamin ke orang lain atau eksibisionisme. RJK diamankan di kediamannya di Desa Cikadut, Kabupaten Bandung, usai Satreskrim Polresta Bandung menerima laporan dari seorang pengemudi ojek online. Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo menyampaikan, kasus ini terkuak setelah seorang pengemudi ojek online menerima pesanan makanan dari pelaku. Sebelumnya pengemudi ojek online tersebut telah diperingati kawan-kawannya akan kelakuan RJK karena yang bersangkutan kerap mengambil pesanan tanpa menggunakan busana. Informasi tersebut kemudian meluas di lingkungan pengemudi ojek online. Aksi telanjang pelaku kemudian direkam oleh pengemudi ojek online untuk kemudian melaporkan aksi tak senonoh pelaku ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah 3 kali melakukan aksinya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun. Ditreskrim Polda Metro Jaya melalui unit 2 Subdit Jatanras berhasil mengungkap puluhan praktek judi daring dalam kurun waktu 3 bulan terakhir dengan menangkap 55 tersangka. Dalam pelaksanaannya, Subdit 2 Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya berhasil mengungkap praktek judi daring. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka dengan memberikan kesempatan khalayak umum agar bisa melakukan perjudian secara online dengan cara mencantumkan nomor rekening, e-wallet, dan pulsa milik pelaku. Dari penyelidikan, polisi berhasil mengamankan 55 pelaku yang terdiri dari 34 pria dan 21 wanita serta menyita beberapa barang bukti dan sejumlah uang tunai sebanyak Rp140 juta. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana selama 20 tahun. Dapat melakukan perjudian secara online, pemain harus dapat ataupun memiliki akun dan melakukan deposit dengan menggunakan uang asli dengan cara mentransferkan ke rekening ataupun melalui e-wallet ataupun melalui pulsa yang disediakan oleh penyelenggara pada halaman website perjudian online. Adapun bentuk permainan yang ditawarkan di website perjudian antara lain slot, live casino, domino, bakarat, tembak ikan, blackjack, poker, roulette, judi olahraga maupun ragam perjudian yang lainnya. Operasi Patuh Semeru 2024 digelar pada 15 hingga 28 Juli 2024 di jajaran Polda Jawa Timur telah selesai dilaksanakan. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.